Terima kasih banyak Tabib Ilahi Yuan. Kau benar-benar penyelamat keluarga Su. Saya hanya meredakan penderitaan Tuan Su sedikit. Saya tidak menyembuhkannya sepenuhnya. Ayah. Tabib Ilahi Yuan. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini bisa terjadi? Zhao Huo, jangan menakutiku. Cepat bangun. Ayah, Tabib Ilahi Yuan, mengapa ayahku lebih parah dari sebelumnya? Saya minta maaf, keterampilan medis saya tidak memadai. Saya tidak bisa membantu Tuan Su. Xiao Mei. Xiao Mei. Biarkan saya yang melakukannya. Baiklah, Xiao Mei, apakah kau mempercayai si idiot ini? Tuan Muda Su, apakah Anda benar-benar punya cara lain untuk menyelamatkan ayah saya? Aku minta maaf. Tolong. Ini adalah 13 jarum gerbang mistik. Orang tua Anda benar-benar tahu tentang 13 jarum gerbang mistik. Bagi saya seumur hidup saya, bisa menyaksikan secara langsung 13 jarum gerbang mistik adalah kehormatan besar saya. Saya buta dan gagal mengenali bakat hebat. Mohon maafkan saya, Tuan. Tidak apa-apa. Ayah Anda baik-baik saja? Xiao Mei, apa yang terjadi padaku? Apa yang terjadi? Ayah Anda hanya pingsan. Berkat Shan Mingxun, apa yang kau lakukan? Cepat ambilkan obatnya. Oke, saya akan pergi sekarang. Hari ini kita berutang budi besar pada Tuan Muda Chu. Begitu dia mendengar kau sakit, dia segera membawa Tabib Dewa Yuan kemari. Kalau tidak hari ini, kau pasti sudah berada dalam bahaya besar. Terima kasih banyak kepada kalian berdua. Jika bukan karena kalian berdua, saya khawatir saya sudah. Karena paman baru saja bangun. Anda harus istirahat yang baik. Kalau begitu Tabib Dewa Yuan dan saya akan pamit dulu. Kami akan berkunjung lagi di lain hari. Xiao Mei, aku lihat Tuan Muda Chu, sikapnya terhadapmu. Kurasa, keluarga Su kita seharusnya masih punya kesempatan untuk mendapatkan dana ini. Tapi kau harus segera menceraikan Chan Mingxun. Su Bin sudah menyebarkan berita bahwa dia berniat menarik investasi. Selama keluarga Chu belum mengumumkannya secara resmi, keluarga Su kita masih punya harapan. Selama kau menceraikan Chan Mingxun dan segera pergi berbicara baik-baik dengan Tuan Muda Chu, dia pasti akan setuju. Apakah itu berarti tanpa keluarga Su kita akan tidak punya harapan lagi? Su Bin jelas telah berkomplot melawan Su Group sejak lama. Jika kita melakukan ini, kita berjalan lurus ke mulut harimau. Tapi sekarang selain keluarga Su, benar-benar tidak ada orang yang bisa menyelamatkan grup Su lagi. Mengapa? Meskipun keluarga Su kita bukan perusahaan besar, kita masih dihormati di industri ini. Karena keluarga Su juga telah menunjukkan minat pada grup Su. Perusahaan lain tidak berani menyinggung keluarga Su dan juga tidak bisa ikut campur dalam masalah ini. Itu benar-benar tidak tahu malu. Mungkinkah seluruh Daqing tidak ada yang berani menyinggung keluarga Su? Mendengar hanya satu peringatan dari keluarga Su, grup Su tidak bisa bertahan. Jika Anda terus bersikeras, situasi keluarga Su akan menjadi semakin sulit. Saya akan mencari cara untuk menyelesaikan kesulitan saat ini. Beri saya 5 hari lagi. Jika saya tidak bisa mengumpulkan dana yang cukup, saya akan mengundurkan diri secara sukarela dari posisi Presiden Su Group dan kemudian menikahi Su Bin. Hanya 2 hari. Masih kurang 50 juta. Apakah Anda yakin tentang ini? Saya yakin. Presiden Su, pihak Suan Air, mengirim kabar bahwa Su Xiaomei dan Su Xiaohuo berjanji untuk mengamankan 50 juta untuk menyelesaikan masalah perusahaan dalam waktu 2 hari. Menolak bersulang hanya untuk meminum hukuman. Kalau begitu, pergi dan hubungi semua pemasok grup Su dan bisnis dari semua lapisan masyarakat. Suruh mereka pergi ke grup Su untuk menuntut pembayaran. Aku ingin lihat seberapa tangguh Su Xiaomei. Tulang punggungmu sebenarnya. Ya. Presiden Su, Anda mau kemana? Saya akan mendapatkan uang itu. Jika ada situasi apapun dengan perusahaan, segera laporkan kepada saya. Presiden Su, ada banyak mitra dan pemasok berkumpul di pintu masuk.
menuntut penyelesaian rekening segera. Hentikan mereka dulu. Saya akan menggunakan pintu keluar ruang bawah tanah. Mengumpulkan uang adalah prioritas sekarang. Halo, siapa ini? Saya Feng Guo. Oh, Anda ada apa? Saya punya mantan teman sekelas yang sakit parah dan nyawanya dalam bahaya. Saya ingin meminta Anda Tuan untuk datang dan memberikan pengobatan. Baiklah, kirimkan lokasinya kepada saya. Saya akan segera pergi. Halo, saya Su Xiaomei Presiden, Su Group. Sebelum datang menemui manajer Guo, saya sudah membuat janji dengannya. Kalau begitu Anda tunggu saja di sini. Manajer Guo sedang sibuk sekarang. Ketika dia senggang saya akan memberitahu Anda. Baik, terima kasih. Lihat manajer Guo, orang yang Anda perintahkan sudah tiba. Halo manajer Guo, saya Su Xiaomei Presiden, Su Group. Saya sudah membuat janji dengan Anda sebelumnya. Ini Nona Su. Senang akhirnya bertemu dengan Anda. Ada yang bisa saya bantu? Begini, Su Group kami baru-baru ini membutuhkan sejumlah uang dan kami ingin mengajukan pinjaman dari bank Anda. Ini adalah informasi rinci. Mengenai Su Group silakan dilihat. Nona Su, mengapa Anda begitu ceroboh? Semua dokumen ini pasti membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengaturnya. Saya punya urusan mendesak yang harus dihadiri. Saya tidak akan menemani Anda lagi. Silakan saja. Manajer Guo tunggu sebentar. Saya hanya akan mengambil beberapa menit waktu Anda. Tidak perlu Nona Su. Beberapa menit bagi saya juga merupakan buang-buang waktu. Tidak mungkin bagi bank kami untuk meminjamkan uang kepada grup Su. Bukankah dia presiden? Kenapa dia tidak terlihat seperti itu? Presiden apa? Dia hanya wanita kesayangan Tuan Muda Chu. Hanya seekor kenari di dalam sangkar. Saya hanya bercanda. Xiaomei, kemana saja kamu? Bagaimana kamu bisa mendapatkan cedera seserius ini? Hari ini, saya pergi ke bank untuk menanyakan tentang pinjaman. Apa yang terjadi hasilnya tidak bagus. Subin pasti sudah memberikan bank beberapa instruksi. Sikap manajer itu sangat keterlaluan. Jangan khawatir tentang masalah uang. Kita akan mencari solusi bersama. Ini pasti akan terselesaikan. Jangan khawatir jika terjadi sesuatu di masa depan. Kita akan menghadapinya bersama. Presiden Fan, Dokter Dewa yang Anda sebutkan, mengapa saya belum pernah mendengarnya? Bisakah dia benar-benar menyelamatkan Presiden Yuan? Jangan khawatir selama dia bisa datang. Dia pasti bisa menyelamatkannya. Penyakit Presiden Yuan sangat serius. Kami mengundang begitu banyak dokter dewa, tetapi tidak ada yang berhasil. Mari kita coba sekarang. Tuan Feng. Tuan Chen, Anda akhirnya tiba. Pasien ada di sini. Tolong segera periksa. Presiden Feng ini, dokter dewa yang Anda sebutkan. Apakah Anda yakin? Bisakah dia benar-benar melakukannya? Padahal masih sangat muda. Tentu saja. Jangan menilai dokter dari usia mudanya. Keterampilan medisnya luar biasa. Penyakit kronis saya disembuhkan olehnya. Kalau tidak, bisakah saya berdiri di sini berbicara dengan Anda? Anda sebaiknya tetap mendiskusikannya secara menyeluruh. Bahkan jika saya bersedia, saya masih perlu mengikuti keinginan kalian berdua. Tapi, hentikan. Jika kita menunda lebih lama lagi Pak Yuan, bisakah dia masih diselamatkan? Dokter, kami serahkan Pak Yuan di tangan Anda. Tolong, Anda harus menyembuhkannya. Kalau begitu kami mengandalkan Anda. Sudah selesai, dia akan segera bangun. Secepat itu, kami mengundang begitu banyak dokter dewa, tetapi tidak ada yang efektif. Anda anak muda, jangan berbicara sombong. Presiden Yuan, Anda sudah bangun. Pak Feng, mengapa Anda di sini? Dia benar-benar bangun. Ini terlalu cepat. Dia benar-benar dokter dewa. Lihat, saya tidak berbohong kepada Anda. Ya, Presiden Yuan, inilah orangnya. Dokter dewa yang menyelamatkan Anda. Tuan anugerah menyelamatkan hidup saya. Saya Yuan tidak akan pernah melupakannya.
Itu hanya usaha kecil. Jangan khawatir tentang itu. Tuan, kebaikan yang begitu besar. Permintaan apa yang Anda miliki? Jangan ragu untuk menyebutkannya. Selama saya bisa melakukannya, saya pasti tidak akan menolak. Saya masih punya urusan yang perlu diselesaikan. Saya akan pergi sekarang. Tuan, apakah Anda mungkin menghadapi kesulitan? Ceritakan pada kami. Kami berdua mungkin bisa membantu meringankan kekhawatiran Anda, Tuan. Perusahaan istri saya berada di ambang kebangkrutan dan sangat membutuhkan 50 juta. Mari silakan duduk. The film was translated and narrated by M Media. Jadi itu masalahnya. Mertua Anda. Mereka benar-benar tidak tahu diri. Mereka bahkan ingin Anda bercerai. Sungguh. Saya kira itu masalah serius. Masalah ini, serahkan saja pada saya. Tidak perlu. 50 juta bukanlah jumlah yang kecil. Tuan, Anda telah menyembuhkan penyakit saya. Hidup saya jauh lebih berharga daripada 50 juta. Masalah ini, serahkan saja pada saya. Benar. Serahkan saja pada Pak Fem. Dia adalah orang terkaya. 50 juta baginya hanyalah jumlah yang kecil. Itu tidak layak disebutkan. Karena memang begitu. Saya berterima kasih sebelumnya. Tuan, Anda terlalu sopan. Tuan tidak perlu sungkan. Presiden Su, dalam 2 hari ini, berapa banyak dana yang sudah berhasil Anda kumpulkan? Posisi ini, bagaimana Anda tiga terus duduk di sini? Pemasok, berada di pintu masuk perusahaan setiap hari, berteriak meminta uang. Perusahaan mana yang dikelola sampai ke keadaan ini? Jika Anda kurang mampu, pulang saja dan punya bayi. Kebisingan di luar benar-benar menjengkelkan. Presiden Su, apa yang Anda rencanakan? Bukankah Anda mengatakan Anda akan menggunakan 50 juta untuk menyelesaikan masalah? Hak apa yang kalian semua miliki untuk menekan saya di sini? Apakah perusahaan ini mungkin milik saya sendiri? Ucapan itu tidak enak didengar, tapi Anda sendiri yang bilang Anda akan pergi mengumpulkan uang itu sendiri. Kita semua tahu ini sepenuhnya. Kenapa? Sekarang setelah Anda tidak bisa mengumpulkan uang, Anda ingin mengalihkan kesalahan agar perusahaan berkembang sampai titik ini. Kalian semua yang hadir di sini berbagi tanggung jawab. Jangan kira saya tidak tahu. Beberapa orang, seberapa banyak yang telah mereka lakukan di belakang Anda. Tindakan pengkhianatan. Presiden Su benar-benar tahu cara menuduh orang secara salah. Presiden Su, mengapa Anda tidak mundur sekarang? Tuan Muda Zu sangat peduli pada Anda. Dan Anda secantik bunga. Mengapa Anda tidak menyerah padanya? Anda sendiri tidak perlu bekerja keras. Kami juga bisa punya jalan keluar. Bukankah begitu? Jangan keterlaluan. Bagaimana saya bertindak terlalu jauh? Presiden Su yang bermartabat bahkan tidak bisa menangani sedikit keluhan ini. Presiden Su, manajer Liu ada di sini. Ya, bank kami bersedia memberikan perusahaan Anda pinjaman 50 juta. Mengapa saya pergi ke bank Anda sebelumnya, tetapi ditolak? Saya minta maaf, itu adalah keputusan bawahan yang tidak sah. Mereka gagal meninjau dengan benar dokumen grup Su. Bagaimana dengan manajer Guo? Karena kelalaian tugas, dia telah dipecat. Kami telah memeriksa kembali dokumen perusahaan Anda dan sangat menghargai grup Su. Perkembangan di masa depan, saya yakin dengan kemampuan Anda akan dapat memastikan masa depan grup Su berkembang semakin baik. Terima kasih banyak karena mendukung Su Group. Saya juga berterima kasih atas kepercayaan Anda kepada saya. Terima kasih. Sama-sama, ini adalah kontrak yang saya rancang sebelumnya. Bank kami sudah menandatanganinya. Silakan dilihat. The film was translated and narrated by M Media. Sama-sama. Kalau begitu saya permisi sekarang. Baiklah, kalau begitu saya tidak akan menunda Anda lebih jauh. Andi, tolong antar manajer Liu keluar. Sama-sama. Semuanya. Saya mendapatkan uangnya. Aku. Sepertinya semua orang yakin bahwa Su Group tidak akan mendapatkan uang. Kontraknya sudah ditandatangani. Semua orang bisa melihatnya.
Ini menunjukkan Presiden Su benar-benar punya kemampuan. Tepat sekali, tepat sekali. Manajer Liu datang sendiri ke sini. Siapa lagi yang punya pengaruh seperti itu? Semuanya keterampilan mengubah wajah ini. Saya benar-benar tidak bisa menandinginya. Bahkan jika saya berusaha sekuat tenaga. Apakah sudah diselesaikan? Ini sudah diselesaikan. Itu bagus. Akhir-akhir ini kamu berada di bawah tekanan yang terlalu besar. Mingsun, mengapa Anda tidak datang ke perusahaan saya dan menjadi asisten saya? Selama Anda di rumah, Anda masih harus menghadapi mereka. Tapi saya tidak tahu apa-apa. Tidak apa saya akan mengajari Anda. Baiklah, saya terima. Hei, apakah Anda meminta manajer Liu untuk datang ke subgrup hari ini? Siapa manajer Liu? Saya tidak mengenalnya. Dia adalah manajer bank pembangunan. Benar-benar bukan Anda yang memintanya datang. Tentu saja tidak. Mana mungkin saya mengenalnya? Lalu siapa itu? Mungkin. Manajer bank itu hanya sangat mengakui kekuatan grup Su. Kau sampan, masalah sekecil ini, kau bahkan tidak bisa menanganinya dengan benar. Membiarkan Su Xiaomei mendapatkan pinjaman. Bagaimana aku harus menekan keluarga Su sekarang? Saya sudah memberitahu manajer Liu. Saya juga tidak tahu. Bagaimana ini bisa terjadi? Saya benar-benar minta maaf. Jika ini terjadi lagi, enyah dari sini. Ya, saya jamin, saya tidak akan membiarkan hal seperti ini terjadi lagi. Halo, saya Zubir. Ini terlalu berisiko. Begitu saya gagal setelah itu, saya sangat mungkin akan terbongkar. Jangan khawatir, saya sudah bicara dengan atasan saya. Baiklah, saya mengerti. Setelah masalah ini selesai, Anda pasti akan diberi imbalan. Saya tidak butuh. Saya tidak tertarik pada grup Su. Anda hanya perlu setelah masalah ini selesai, serahkan Su Xiaomei kepada saya. Saya bisa mengalihkan grup Su kepada Anda. Saya hanya penasaran, apakah Anda dan Su Xiaomei memiliki dendam yang mendalam? Ini bukan urusan Anda. Bagus, saya menantikan kabar baik Anda. Baiklah. Xu Xiaomei, tunggu saja dan lihat. Saya tidak akan membiarkan Anda lolos begitu saja. Kali ini, saya akan membuat Anda membayar harga yang pantas Anda dapatkan. Bagaimana? Beberapa hari terakhir di perusahaan, apakah Anda sudah terbiasa? Tidak apa-apa. Tapi dibandingkan dengan Andi, saya masih harus menempuh jalan yang panjang. Anda baru saja mulai, dan bisa melakukannya sekarang. Dengan sangat baik, sudah sangat mengesankan. Terima kasih atas pujiannya Presiden Su. Berhenti bersikap kurang ajar. Benar, jika ada kesempatan nanti, saya berencana untuk memindahkan Anda terlebih dahulu ke tingkat akar rumput untuk pelatihan. Kemudian, Anda bisa perlahan naik. Untuk apa ini? Anda tidak bisa menjadi asisten selamanya. Selain itu, kemampuan Anda bagus. Saya sudah mengamati Anda selama beberapa hari. Ini buruk. Ada apa? Apa yang terjadi? Presiden petugas keamanan ada di sini. Apa yang sedang terjadi? Halo Pak Polisi, saya adalah Presiden Grup Su Xiaomei. Boleh saya bertanya Pak Polisi, urusan apa yang membawa Anda ke sini? Halo Nona Su, saya Jivan dari Biro Keamanan. Dachen, kami menerima laporan yang menuduh grup Su memalsukan pembukuannya dan terlibat dalam operasi ilegal. Kami di sini untuk menyelidiki. Itu tidak mungkin Pak Polisi. Grup Su selalu mematuhi hukum. Sangat tidak mungkin bagi kami untuk melakukan hal seperti itu. Nona Su, mungkin Anda bisa melihat ini. Apa ini? Ini adalah email yang kami terima hari ini. Ini secara khusus menunjuk pada grup Su Anda memalsukan pembukuan. Jika kami tidak memiliki bukti yang cukup, kami tidak akan datang ke sini dengan gegabah. Pak Polisi, akun-akun ini bermasalah. Grup Su sama sekali tidak mungkin memasukkan akun. Saya minta maaf Nona Su, kami juga hanya bertindak atas perintah. Karena Anda adalah Presiden Grup Su, maka silakan ikut dengan kami. Saya asistennya. Dokumen keuangan. Semuanya ditangani oleh saya. Saya memahami keuangan perusahaan lebih baik daripada dia. Biarkan saya yang pergi bersama Anda sebagai gantinya. Chen Mingsun, apa yang kamu lakukan? Grup Su sekarang telah menghadapi situasi ini. Anda harus tetap tinggal dan mencari tahu keseluruhan ceritanya. Kalau begitu Tuan Chen, silakan ikut dengan kami. Apa yang terjadi? Mengapa Biro Keamanan datang? Saya tidak tahu. Siapa orang di sebelah petugas Biro Keamanan itu? Saya tidak melihat dengan jelas. Itu suami presiden. Menantu bodoh itu. Apakah dia melakukan kejahatan? Apa yang terjadi? Mengapa harus si idiot itu? Di mana Su Xiaomei? Teh yang luar biasa. Teh hari ini memiliki rasa murni manis dan segar. Dengan sisa rasa yang bertahan lama. Teh yang luar biasa, teh yang enak.
Tentu saja. Mungkinkah selera saya buruk? Masuk. Presiden Yuan, Tuan Chen, dibawa pergi oleh petugas keamanan. Apa yang terjadi? Kabarnya, pembukuan grup Su bermasalah. Petugas keamanan membawanya untuk diinterogasi. Grup Su yang kekurangan 50 juta dalam investasi. Dia membantu istrinya menanggung kesalahan. Ya, kejadian ini menargetkan Nona Su. Tidak, saya harus cepat pergi melihat. Silakan. Halo, Jiang Tuan. Saya Yuan Wan. Periksa untukku. Periksa semua rekaman pengawasan yang tersisa. Dari perusahaan untukku. Saya ingin melihat dengan tepat siapa yang merencanakan untuk menjebak grup Su saya. Tuan Fan, mengapa Anda datang? Tuan, saya datang untuk menjemput Anda. Masalah yang menyangkut grup Su, saya juga sudah mendengarnya. Saya percaya pada karakter Anda, Tuan. Pasti ada alasan tersembunyi lain yang terlibat. Tuan Feng, Anda kenal orang ini? Tentu saja. Pria ini adalah dermawan penyelamat hidup saya. Hari ini saya datang ke sini secara khusus untuk membawanya pergi dari tempat ini. Tuan Feng, meskipun Anda adalah orang terkaya di Dachen, kami juga bertindak sesuai perintah. Mohon jangan mempersulit kami. Jangan ikut campur dalam masalah ini lagi. Saya punya rencana sendiri. Bagaimana itu bisa diterima? Tuan tidak melakukan apa-apa. Bagaimana dia bisa ditangkap tanpa alasan? Jika Tuan Chen tidak bersalah, kami pasti akan membebaskannya. Anda membiarkan mereka menyelidiki. Berapa lama penyelidikan Anda akan berlangsung? Ini Cukup. Silakan kembali dulu. Mereka juga hanya mengikuti perintah. mengikuti perintah. Saya ingin tahu, perintah siapa yang mereka ikuti? Di mana Anda? Di grup Su. Bawa dia kembali segera. Ada apa? Membawa siapa? Kami menerima laporan yang mengatakan ada masalah pada akun. Bagaimana mungkin akun grup Su ditinjau oleh seseorang setiap tahun? Kalian cepat kembali. Selidiki secara menyeluruh. Siapa yang melaporkan ini? Dan apa niat sebenarnya mereka? Benar jangan membuat masalah untuk saya. Baik, saya mengerti. Tuan Chen, saya minta maaf. Ketika kami meninjau dokumen lagi, kami menemukan beberapa masalah. Kami masih perlu penyelidikan. Anda harus kembali dulu. Kalau begitu saya serahkan kepada Anda untuk mengusut tuntas masalah ini dan memulihkan nama baik grup Su kepolosan. Ini adalah apa yang harus kami lakukan. Tuan, The film was Silakan masuk ke mobil. translated and narrated by M Media. Kali ini, saya menghargai kesulitan yang telah kalian berdua ambil. sama sekali tidak, ini adalah apa yang harus kami lakukan. Ya, Anda menyelamatkan nyawa kami berdua. Bagaimana kami berdua bisa melihat Tuan menderita kemalangan? Tuan, apakah Anda memiliki masalah sulit lainnya? Meskipun masalah ini telah diselesaikan, mungkin di masa depan, masalah lain mungkin muncul. Grup Su selalu memiliki reputasi yang baik. Untuk hal seperti ini tiba-tiba terjadi, apakah Anda menyinggung seseorang? Grup Su memang telah lama mengincar grup Su, sejak lama. Bagaimana kalau begini? Masalah ini, serahkan pada saya untuk menanganinya. Bukankah ini akan menyebabkan masalah bagi Tuan Yuan? Sama sekali tidak. Mampu bekerja untuk Tuan adalah kehormatan bagi saya, Yuan saya. Ren Tua pergi dan kirim seseorang untuk menyelidiki kembali masalah ini. Juga cari seseorang untuk mengklarifikasi sumber informasi ini. Ya, Presiden Yuan. Tuan, mohon yakinlah, saya pasti akan menemukan bukti dan memulihkan kepolosan Anda dan grup Su. Terima kasih Tuan Yuan. Presiden, kami telah menemukan buktinya. Benarkah mana buktinya? Mengapa ekspresi seperti itu? Anda harus melihat ini sendiri. Bukankah kamera pengawas itu rusak? Sebelumnya asisten Chen mendengar bahwa kamera rusak dan menyuruhnya diperbaiki. Hanya saja itu tidak dilaporkan kepada atasan. Jadi semua orang berasumsi kamera itu masih rusak. Dia benar-benar punya kemampuan ini. Bagaimana mungkin itu dia?
Saya juga ingin tahu, bagaimana bisa dia? Subin, bagaimana Anda menangani masalah ini? Bagaimana ini bisa terjadi? Sepertinya saya benar-benar melebih-lebihkan Anda. Anda bahkan mengacaukan penangkapan satu orang. Sekumpulan orang bodoh ini menghabiskan begitu banyak uang untuk menangani masalah ini. Pada akhirnya orang yang salah ditangkap. Saya mengambil risiko sebesar ini, dan Anda malah mengacaukan segalanya. Jika bukan karena kantor keuangan, kamera pengawasnya rusak selama ini, saya pasti sudah terbongkar oleh Su Xiaomei sekarang. Apa yang kau takutkan jika kali ini gagal selalu ada waktu berikutnya? Tetapi jika ini terus berlanjut, orang yang terbongkar lebih dulu pasti adalah saya. Jangan khawatir, saya janji, tidak akan ada waktu berikutnya. Kita pasti akan berhasil. Saya harap Anda bisa menepati janji Anda. Saya kembali. Apa kamu baik-baik The film saja? was Mengapa kamu translated kembali? and Mereka narrated bersedia by melepaskanmu. M-Media. Petugas keamanan mengatakan buktinya cacat. Penyelidikan lebih lanjut diperlukan. Jadi mereka membiarkan saya kembali. Bagus sekali, syukurlah kamu baik-baik saja. Apa yang baru saja kamu lihat? Kamera pengawas merekam Suwaner menyelinap masuk ke kantor keuangan. Aku tidak percaya ini adalah yang Wan Er lakukan. Pasti ada kesalahpahaman. Saya mendengarnya berbicara dengan Subin di telepon. Apa kamu yakin itu Wan Er? Mungkinkah kamu salah dengar? Saya tidak mungkin salah. Itu adalah suara Suwan Er. Subin pasti. Subin mengancamnya. Saya akan mencari Wan Er dan menanyakannya dengan jelas. Tenang. Jika kita pergi sekarang kita hanya akan memperingatkan musuh. Kalau begitu saya tidak bisa hanya berdiam diri. Kita masih belum tahu apa yang dia telah lakukan pada Wan Er. Suwan Er bagaimanapun juga adalah anggota keluarga Su. Subin belum mendapatkan kendali atas keluarga Su. Dia tidak akan melakukan sesuatu yang gegabah. Mari kita serahkan video pengawasan kepada Biro Keamanan. Biarkan mereka menangani penyelidikan. Tidak. Mengapa? Meskipun itu adalah Subin yang mengancam Wan Er, tetapi jika kita melaporkan masalah ini kepada petugas keamanan, Wan Er pasti akan dihukum. Jika Suwan Er diancam, maka petugas keamanan setelah menyelidiki dengan jelas pasti akan menanganinya dengan tepat. Saya tidak bisa mengambil risiko ini. Kalau begitu kita hanya bisa mulai dari Subin. Solusi apa yang Anda miliki? Wan Er, kamu terlalu mengecewakan ayah. Ayah saya minta maaf. Kali ini saya mengacaukan segalanya. Lagi. Kamu bahkan tidak bisa menangani masalah kecil ini dengan benar. Bagaimana kamu akan membalaskan dendam ibumu? Hanya saja Su Xiaomei terlalu beruntung. Lain kali saya tidak akan membiarkannya lolos lagi. Kamu harus cepat. Jika Anda membiarkan Su Xiaomei menyingkirkan Subin dan sepenuhnya mengambil kendali atas keluarga Su, jika kamu mencoba membalas dendam padanya lagi, itu akan terlambat. Ayah saya mengerti. Saya akan mempercepat segalanya. Su Xiaomei, tunggu saja. Lain kali saya tidak akan membiarkan Anda lolos lagi. Apakah itu akan berhasil? Mari kita coba. Bagaimanapun saat ini tidak ada bukti untuk membuktikan bahwa Subin mengatur masalah ini. Kalau begitu kita hanya bisa menciptakan bukti. Oke. Subin. Halo, Xiaomei. Xiaomei, saya tidak menyangka Anda mengajak saya keluar secara sukarela, itu jarang terjadi. Beberapa hal terjadi di perusahaan. Saya benar-benar tidak tahu harus berbuat apa lagi. Apa yang terjadi? Akun perusahaan dilaporkan bermasalah. Chen Mingsun ditangkap. Sekarang seluruh perusahaan berada dalam keadaan panik. Saya benar-benar tidak tahu harus berbuat apa, jadi saya datang kepada Anda. Bagaimana hal seperti ini bisa terjadi? Ya, saya juga tidak tahu siapa yang mencoba mencelakai keluarga Su di balik layar. Itu benar-benar disayangkan. Apakah ada kamera pengawas? Kamera pengawas rusak dan kami belum sempat memperbaikinya. Saya tidak menyangka hal seperti ini akan terjadi. Itu benar-benar disayangkan. Ya, kebetulan sekali. Saya bahkan berpikir, apakah seseorang menanam orang dalam di keluarga Su sehingga bisa menjadi kebetulan seperti ini? Apakah Anda punya seseorang yang Anda curigai? Tidak, mereka yang bisa mengakses akun perusahaan selain anggota keluarga Su adalah orang kepercayaan saya. Saya benar-benar tidak bisa membayangkan siapa yang ingin mencelakai grup Su. Alasan Anda datang menemui saya hari ini berarti Tuan Muda Su, saya ingin merepotkan Anda untuk membantu grup Su. membantu. Ada harganya. Tuan Muda Su, grup Su bersedia untuk bekerja sama dengan grup Su dalam jangka panjang dan menawarkan persyaratan yang menguntungkan kepada grup Su selama Anda bersedia membantu grup Su. Anda tahu apa yang saya maksud dengan apa harganya?
Saya minta maaf, tetapi kondisi Anda tidak bisa saya terima. Saya akan memikirkan cara lain. Cara lain? Cara apa? Anda hanya bisa datang kepada saya untuk masalah ini. Apa maksud Anda dengan itu? Apa maksud saya duduk dan bicara? Saya mengatur semua ini. Tidak mungkin Anda bahkan tidak bisa mengakses akun grup Su. Dengan kemampuan saya, ini bukan apa-apa. Lalu bagaimana dengan laporannya? Saya juga mengatur orang untuk melakukan itu. Tetapi materi yang digunakan untuk laporan-laporan itu, semuanya bermasalah. Semuanya telah dirusak. Hanya perlu waktu. Inspektur keselamatan pada akhirnya akan menyelidikinya secara menyeluruh. Grupsu adalah perusahaan besar. Jika mereka ingin memeriksa akun secara menyeluruh, itu akan memakan waktu yang sangat lama. Jika pada saat itu, apakah kebenaran masih penting? Subin, kamu terlalu tercela. Jangan katakan itu tentang saya. Saya memberi Anda semua kesempatan. Anda tidak menghargainya sendiri. Anda tidak memanfaatkannya. Karena Anda tidak memilih saya, maka saya hanya bisa menggunakan metode semacam ini. Benarkah lalu, jika saya menggunakan beberapa metode khusus, Tuan Muda Zhu tidak akan keberatan kan? Xiaomei, saya benar-benar meremehkan Anda. Anda terlalu memuji saya, Tuan Muda Zhu. Saya juga terpaksa melakukan ini. Tuan Muda Zhu, mari kita buat kesepakatan. Kesepakatan apa? Selama Anda bersedia melepaskan keluarga Su dan Wan Er, kita bisa berpura-pura kejadian hari ini tidak pernah terjadi. Kalau begitu saya tarik kembali ujian saya sebelumnya. Apa maksudmu? Apakah Anda pikir hanya dengan satu rekaman Anda bisa membuktikan tidak bersalahnya Grupsu? Mungkinkah itu tidak mungkin? Xiaomei, apakah Anda pikir bahwa keluarga Su kami bisa berkembang tanpa khawatir di Dacheng? Sampai sekarang, berdasarkan apa? Keluarga Su punya dukungan. Mereka tidak berani menyentuh kami. Benarkah begitu? Bukankah Anda sudah ditangkap? Sudah. Bagaimana Anda bisa berada di sini? Berkat Tuan Muda Zhu, ketidakadilan saya telah dibersihkan. Sekarang saatnya Tuan Muda Zhu menikmati perlakuan ini. Jivan dari Biro Keamanan. Tuan Su, kami saat ini mencurigai Anda dalam kasus menjebak grup Su atas penipuan. Silakan ikut dengan kami. Apakah Anda tahu siapa saya? Permisi Tuan Su, kami sudah mengumpulkan bukti yang relevan. Silakan ikut dengan kami. Bahkan bos Anda ketika berbicara dengan saya harus menunjukkan 3 bagian rasa hormat kepada saya. Anda ini siapa sehingga berbicara kepada saya seperti itu? Subin, Kepala Yang, meminta mereka untuk membantu saya menangkap tersangka itu. Jika ada yang harus ditangkap itu seharusnya Anda. Chen Mingson, sejak Anda bergabung dengan grup Su mengalami masalah. Apakah Anda mencoba memanfaatkan kesempatan ini Bukti sekarang terhampar di hadapan kita. untuk membalas dendam pada grup Su? The film Namun was Anda masih di sini translated memutarbalikkan and fakta. narrated by Petugas M buktinya Media. meyakinkan. Bisakah tersangka ditangkap dan dibawa ke pengadilan sekarang? Mari kita pergi. Coba bergerak. Sakit. Itu sakit saya bukan kriminal. Jangan perlakukan saya seperti ini dulu. Tuan Su mohon, bekerja sama sepenuhnya dengan pekerjaan kami. Dan ikutlah bersama kami. Saya akan menelepon. Kepala Yang. Halo Kepala Shen, ada masalah apa? 2 petugas keamanan Anda sedang mencoba untuk menangkap saya dan membawa saya kembali untuk diinterogasi. Ini terjadi. Berikan teleponnya padanya. Oke, terima teleponnya. Halo, Ketua. Anda dari departemen mana? Apa tanggung jawab Anda? Apakah Zubin seseorang yang bisa Anda tangkap begitu saja? Saya Jivan. Saya secara khusus bertanggung jawab atas pemalsuan grup Su. Kasus Tuan Muda Zhu, dia dicurigai dalam kasus ini. Tuan Zhu dicurigai memfitnah. Kasus pemalsuan grup Su. Kalau begitu tangani sesuai aturan. Ya Ketua. Halo, Tuan Muda Zhu, saya minta maaf. Ini adalah prosedur normal penanganan kasus. Mohon kerjasamanya. Apa maksudmu? Kepala Shen? Halo. Silakan Bapak Zhu. Chen Mingson, kau merencanakan ini melawanku. Aku akan membunuhmu. Sakit. Subin, Anda seharusnya patuh saja. Ikut dengan petugas. Seseorang seperti Anda tidak bisa berurusan dengan saya. Chen Mingson, tunggu saja. Cepat atau lambat aku akan membunuhmu. Hati-hati, saya tidak akan mengantar Anda keluar. Silakan lanjutkan. Jangan sentuh aku bisa jalan sendiri. Ada apa? Subin sudah ditangkap. Masalah ini pasti akan terungkap. Saya masih merasa tidak tenang. Meskipun kali ini, keluarga Su memiliki koneksi yang luas, saya khawatir
kita mungkin masih melakukan sesuatu yang sia-sia lagi. Jangan khawatir kali ini, dia tidak akan melarikan diri. Bagaimana Anda bisa begitu yakin? Apakah Anda mengetahui sesuatu? Apa yang mungkin saya ketahui? Saya hanya merasa bahwa grup Su jelas tidak bersih. Sekarang setelah Su Bin ditangkap, Biro Keamanan mungkin dapat mengungkap urusan kotor di dalam grup Su. Masuk. Presiden Su, saya baru saja menerima kabar bahwa Tuan Muda Zhu dibawa pergi oleh personel keamanan. Apa-apa yang terjadi? Sepertinya ini terkait dengan masalah pemalsuan grup Su. Grup Su sudah lama sekali mengenai grup Su. Dia tidak hanya gagal menjatuhkan grup Su, tetapi dia juga membuat dirinya sendiri ditahan. Dia benar-benar sudah menjadi mampu. Baiklah, kamu boleh pergi sekarang. Bos Zhang, apa maksud semua ini? Presiden Zhu saya baru saja mengadakan rapat. Bos Zhang sungguh sibuk dengan urusan yang tak terhitung. Sama sekali tidak. Hanya melayani masyarakat. Pak Xiang, saya The mendengar film anak was saya translated dibawa and pergi oleh personel narrated by keamanan. M-Media. Benarkah ini terjadi? Bos yang tidak tahu. Saya sangat sibuk akhir-akhir ini. Apa yang dilakukan bawahan saya? Saya belum sempat mengurusnya. Bagaimana kalau begini? Saya akan tanyakan, bagaimana situasinya? Saya yakin putra saya tidak akan melakukan tindakan ilegal atau tindakan tidak tertib. Saya harus merepotkan bos yang dengan masalah ini. Presiden Zhu, mohon cepat bangun. Rubah tua. Xiaomei, mengapa Tuan Muda Zhu tidak datang menemuimu beberapa hari terakhir ini? Benar Xiaomei, sudah beberapa hari sejak terakhir kali aku melihat Tuan Muda Chu. Dia memperlakukanmu dengan sangat baik. Kau harus berterima kasih padanya dengan benar. Mama, apa yang Mama bicarakan? Saya sudah menikah, jadi kenapa kalau kau sudah menikah, kau menikahi orang tak berguna? Sebaiknya kau tidak menikah dengannya. Mama, sebelumnya kita menyepakati ini. Saya mendapatkan dana. Untuk masalah ini saya benar-benar harus berterima kasih kepada Tuan Muda Zhu dengan layak. Jika bukan karena dia, saya mungkin tidak akan mendapat kesempatan untuk berada di sini sarapan bersamamu. Ayah penyakitmu sungguh. Xiaomei, kau benar-benar harus dengan benar berterima kasih pada Tuan Muda Chu. Bagaimana aku bisa melahirkan keledai yang begitu keras kepala? Saya minta maaf, orang tua saya. Anda tidak perlu meminta maaf. Ini bukan salahmu. Tapi seharusnya saya memberitahu ayah kebenarannya. Bahkan jika Anda memberitahunya, apakah dia akan mengubah pendapatnya tentang saya? Halo Tuan Feng, Tuan, besok, apakah Anda ada waktu? ada apa? Besok saya akan mengadakan pesta makan malam. Saya ingin tahu apakah Anda Tuan bersedia untuk hadir dan menghormati kami dengan kehadiran Anda. Karena Anda mengatakannya seperti itu, maka tentu saja saya dengan hormat menerima undangan Anda. Baik, saya akan mengirimkan alamat itu kepada Anda sebentar lagi. Kirimkan kepada Anda. Baiklah, Apa yang sedang terjadi? Mengapa Xiao Bin masih di dalam sana? Presiden Su, saya pergi ke sana bersama seorang pengacara ke Biro Keamanan, tetapi personel keamanan masih menolak untuk membebaskannya. Apakah Anda menyebut Shangqi kepadanya? Sudah, tetapi petugas keamanan itu masih bertindak sama sekali tidak mempan terhadap alasan. Bahkan Shangqi tidak mempan. Itu sungguh menarik. Shangqi. Sekarang dia bahkan tidak mau menjawab panggilan saya. Presiden Zhu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Shangqi itu dulu ketika dia masih sekolah, menerima banyak bantuan dari saya. Sekarang ketika saya membutuhkannya untuk melakukan sesuatu, dia bahkan tidak bisa mengatasinya. Dia ingin bersikap adil dan tidak korup. Bagaimana mungkin? Apakah saya Zhu Shenming begitu mudah diintimidasi? Kamu pergi ke rumahnya dan hadang dia. Katakan padanya bahwa jika putra saya mengalami kemalangan, saya tidak keberatan mengirimnya masuk juga. Mengerti Presiden Zhu? Berhenti di situ. Mohon tunjukkan undangan Anda. Sebuah undangan. Tidak ada undangan. Anda masih mau masuk mimpi saja. Saya diundang oleh Feng Guo. Apakah saya masih memerlukan undangan?
Itu lucu sekali. Siapa Anda? Apakah nama besar Presiden Fan? Sesuatu yang bisa Anda sebutkan secara langsung. Sebaiknya Anda membiarkan saya segera masuk ke dalam. Jangan buang waktu saya. Saya sarankan Anda pergi ke tempat lain dan tetap di sana. Jangan membuat masalah di sini. Lihat saja kalau saya tidak memukulmu. Berhenti. Bapak Ki, saya minta maaf Bapak Chen. Saya membuat Anda menunggu. Saya asisten Presiden Fan. Kimo, saya di sini untuk mengantar Anda masuk. Kakak Chin, apa yang kau lihat? Itu adalah asisten Kimo. Apakah kamu melihat dengan jelas siapa orang di sebelahnya itu? Bagaimana aku bisa melihat dengan jelas dari jarak ini? Siapa sebenarnya orang itu? Sampai-sampai Kimo keluar untuk menyambutnya. Bukankah dia hanya seorang asisten? Itu adalah asisten orang terkaya. Berapa banyak orang di luar yang berebut dan berjuang untuk menjilatnya? Sekuat itu. Tentu saja. Baiklah, mari kita cepat pergi. Aku menggunakan banyak koneksi dan memanfaatkan banyak hubungan hanya untuk mendapatkan satu undangan. Kita pasti harus memiliki pertukaran yang baik dengan semua bos di sini. Bukankah ini menantu numpang bodoh keluarga Su? Kenapa dia datang kemari? Apakah perjamuan ini sesuatu yang bisa dihadiri siapa saja? Jeti ini adalah menantu bodoh yang tinggal di rumah keluarga Su. Aku sudah lama mendengar tentangmu. Saya kira tadi ada yang menggonggong lihat di sini. Ternyata itu anjing Subin. Jika kau punya nyali, katakan itu lagi. Kakak Chen, mengapa kita harus repot-repot dengannya? Bukankah ini di bawah martabat kita? Subin sedang bersikap baik sekarang. Tinggal di Biro Keamanan. Saya sarankan Anda untuk tidak membuat tuduhan liar di sini. Agar Anda tidak mengirim diri Anda sendiri ke sana. Dengan latar belakang keluarga Tuan Muda Zu, tidak akan lama sebelum dia keluar. Pada saat itu kau harus berhati-hati. Benarkah begitu? Kalau begitu saya sangat menantikannya. Hanya menantu menumpang. Namun begitu sombong. Sepertinya dia sudah terbiasa berada di keluarga Su. Merupakan statusnya sebagai menantu numpang. Hanya seorang kecil, menantu menumpang. Bagaimana dia memenuhi syarat untuk menghadiri perjamuan seperti ini? Di mana keamanan? Tuan, ada masalah apa? Keamanannya terlalu ceroboh. Bagaimana mereka bisa membiarkan orang seperti ini masuk? Cepat suruh keamanan. Usir dia keluar. Baiklah. Siapa yang kau coba usir? Presiden Feng, halo. Saya Siang Bingkian dari grup Siam. Presiden Feng, saya melihat seseorang menerobos masuk ke perjamuan kita. Dan saya takut dia akan mengganggu kenyamanan semua orang. Jadi saya ingin keamanan. Memintanya pergi. Kau membicarakan dia. Mengapa kau begitu yakin? Dia menyelinap masuk. Kau tidak tahu. Dia adalah menantu numpang bodoh keluarga Su. Bagaimana mungkin dia memenuhi syarat untuk menghadiri perjamuan Anda? Dia pasti diam-diam menyelinap masuk. Jika Anda tidak percaya pada saya, Anda bisa menyuruh seseorang menggeledahnya. Dia pasti tidak punya undangan. The film was translated and narrated by Dia tidak M. bisa mengatakan apa-apa lagi. Bukankah itu pengakuan? Mengakui apa? Akui kau tidak punya undangan. Kau pasti diam-diam menyelinap masuk. Meskipun saya tidak punya undangan, saya memang diundang. Apakah kau tahu siapa dirimu? Apakah kau tidak sadar dan mengaku diundang? Jika kau diundang, aku akan bersujud padamu 3 kali. Tapi jika tidak, kau bersujud padaku 3 kali. Apakah Anda yakin ingin bertaruh dengan saya? Apa kau takut? Tidak juga. Saya hanya ingin memberi Anda kesempatan untuk mundur. Kau harus menyimpan kesempatan itu untuk dirimu sendiri. Tuan Feng, tolong jadilah saksi saya. Tuan Chen adalah penyelamat hidupku. Apakah dia butuh undangan untuk menghadiri perjamuan? Mustahil. Apa yang mustahil? Menerima taruhan Anda. Bersujudlah kalau begitu. Bersujud. 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 Tuan Siang, apa maksudmu? Apakah Anda akan menarik kembali kata-kata Anda? Tuan, mari kita pergi. Wali Kota Liao, silakan masuk. Kaki Wali Kota Liao. Bagaimana dengan kakinya? Tuan, Anda menyadarinya.
Paman Zhu. Aku tahu siapa. Beking Chen Mingsun sekarang. Siapa? Feng Guo. Kedatangan wali kota Liao hari ini sungguh membuat saya Feng merasa sangat terhormat. Hentikan. Kita tidak di luar lagi. Untuk siapa kau berpura-pura? Orang ini adalah dokter ilahi yang kuceritakan padamu, Chen Mingsun. Halo Wali Kota Liao. Melihat betapa mudanya dia, bisakah dia benar-benar menyandang gelar itu? Wali Kota Liao, apakah Anda menderita penyakit kaki? Meskipun tidak menghalangi berjalan, seringkali terasa sakit tak tertahankan. Seperti 10.000 semut menggerogoti tubuh Anda. Dokter telah memeriksanya, namun tidak menemukan kesalahan apapun. Bagaimana Anda tahu itu? Saya tahu sedikit tentang praktik medis. Barusan berdasarkan cara berjalan dan warna kulit Wali Kota Liao, saya memastikan bahwa Wali Kota Liao telah diracuni. Diracun? Ya, diracuni. Wali Kota Liao saat ini hanya keracunan ringan. Ini hanya sakit kaki. Tapi tak lama lagi, King Su akan menyebar ke seluruh tubuh. Pada saat itu kegagalan organ akan terjadi, dan tidak akan ada obatnya. Seserius itu? Tuan, bisakah Anda menyelamatkannya? Di dunia ini, tidak ada racun yang tidak bisa saya sembuhkan. Itu luar biasa, lihat. Semua peralatan di rumah sakit tidak bisa mendeteksi penyakit ini. Namun dia menentukan dalam sekejap bahwa saya diracun. Bukankah itu sedikit membuang? Hidup Anda adalah milik Anda sendiri. Apakah akan hidup atau mati? Anda harus memutuskan sendiri. Liao tua, Yuan tua, dan saya disembuhkan oleh dokter ilahi ini. Jika kau tidak percaya padanya, apakah kau tidak percaya padaku? Bukan berarti aku tidak percaya padamu, tapi apa yang dia katakan sungguh terlalu sulit dipercaya. Bagaimana aku bisa mempercayainya? Apakah Anda sering merasa kaku pada anggota tubuh Anda, membuatnya sulit dikendalikan, seolah-olah mereka adalah kayu yang membusuk? Ya, bagaimana Anda tahu itu? Sepertinya waktu yang tersisa untuk Anda tidak banyak. Ini Liao tua. Coba saja, apakah Anda benar-benar ingin menunggu kematian seperti ini? Baiklah. Saya bisa memberimu kesempatan, tapi jika kamu berani menipuku, aku pasti akan membuatmu membayar harganya. Saya rasa Anda tidak akan memiliki kesempatan itu. Namun, saya tidak membawa jarum perak saya hari ini. Mari kita tunggu hari lain. Apa maksudmu hari lain? Sembuhkan saja dengan cepat hari ini, agar saya bisa lebih cepat merasa lega. Biarkan Tuan melihat. Ini adalah apa yang ditemukan orang-orang saya saat menyelidiki grup Zhu untuk berjaga-jaga. Sekarang ini berguna. Membangun rumah dengan semen di bawah standar. Mereka terlalu berani. Grup Zhu telah melakukan hal semacam ini berkali-kali. Kompleks perumahan Zuanyang yang runtuh tahun lalu ditangani oleh grup Zhu. Kompleks perumahan Zuanyang. Benar. Saya ingat saat itu, 3 orang meninggal. Tetapi grup Zhu segera melimpahkan kesalahan kepada orang yang bertanggung jawab. Mereka bahkan dengan bijaksana memberikan kompensasi kepada keluarga korban. Dan dengan demikian masalah ini cepat berlalu. Ini adalah nyawa manusia yang nyata hidup. Masalah ini bagi grup Zhu bukanlah sesuatu yang signifikan. Lihat lebih jauh ke bawah, ada hal yang lebih meledak-ledak lagi. Ini benar-benar melanggar hukum. Saya akan menyerahkan dokumen-dokumen ini kepada Tuan untuk ditindaklanjuti. Tangani mereka sesuka Anda. Terima kasih Bapak Feng. Tuan, mengapa Anda masih bersikap begitu sopan kepada saya? The film Hidup was tua saya ini translated diselamatkan and oleh Tuan. narrated by M Apapun Media. yang Tuan lakukan, itu sudah benar. Halo, bolehkah saya bertanya, apakah ini berita malam siang yang? Saya ingin mengungkap sesuatu. Hanya dia Su Xiaomei, seorang gadis kecil yang baru saja mengambil alih grup Zhu, ingin melawanku. Dia sama sekali tidak tahu tempatnya. Aku yakin Su Xiaomei akan segera memohon padamu untuk mengampuni grup Zhu. Mengampuni grup Zhu? Mana mungkin aku melakukannya. Aku hanya akan mengambil kesempatan ini untuk merebut grup Zhu. Dan Tuan Muda Zhu juga bisa mendapatkan Su Xiaomei sambil menyelam minum air ketika saat itu tiba, macam apel. Kecantikan. Hanya nge. Su Xiaomei bukanlah apa-apa. Grup Zhu-mu akan segera tamat. Itu sudah menjadi trending lihat cepat. Presiden Su cepat lihat pencarian terpopuler. Pencarian terpopuler apa yang membuatmu takut seperti ini? Siapa sebenarnya yang melakukan ini? Cepat segera hubungi media. Redam itu untukku.
Mengapa kita tidak makan dulu? Kita bisa melihat dokumen ini setelah kita makan. Baiklah, tunggu sebentar. Ini akan segera siap. Makan dulu baru lihat setelah selesai. Oke. Sesuai perintah Anda. Andi, Halo, Presiden Su, cepat lihat pencarian populer Weibo. Pencarian populer. Ada apa? Idola Anda membuat pengumuman resmi. Apa Anda melihatnya? Grup Su menggunakan semen di bawah standar untuk membangun rumah. Apa yang sedang terjadi? Seseorang membongkar grup Joe karena membangun rumah dengan semen di bawah standar dan beberapa insiden keruntuhan. Semuanya ditutup-tutupi oleh grup Joe. Bagaimana masalah ini bisa terungkap pada saat seperti ini? Mungkin seseorang mendorong pencarian populer ini. Baiklah, saya mengerti. Ini adalah kabar baik bagi kita. Mengapa Anda tidak terkejut sama sekali? saya baru saja melihatnya. Hanya saja, saya belum sempat memberitahu Anda. Benarkah begitu? Apakah masalah ini melibatkan Anda? Mengapa Anda berpikir begitu? Anda baru kemarin bersumpah dengan yakin bahwa kamu yang akan menangani masalah ini. Dan hari ini, hal seperti itu terungkap. Itu murni kebetulan. Jangan terlalu memikirkannya, mari makan bubur. The film was Kami sudah translated menginstruksikan and Departemen narrated PR by untuk M. meredamnya, tetapi belum diredam juga. Masalah sepenting ini, mengapa tidak segera dilaporkan? Topik seperti ini sudah biasa. Biasanya Departemen PR akan meredam topik yang sedang tren itu terlebih dahulu. Tetapi popularitas topik ini terus melonjak. Apakah kau mengatakan ada seseorang yang mendorongnya dari belakang? Ya, aku tidak tahu siapa yang mencoba mencelakai grup Zo. Suruh mereka untuk terus menghubungi media, jangan pedulikan biayanya, dan segera redam itu. Juga cari sumbernya. Dan cari tahu siapa yang membuat masalah di balik layar. Aku harus membuat mereka membayar harganya. Ya Presiden Su, aku akan segera menanganinya. Paman Su, aku tahu siapa backingan Chen Mingsun sekarang. Siapa? Feng Guo. Feng Guo. Keluarga Zhu seharusnya sudah diselidiki sejak lama. Masuk. Presiden Zhu, kami sudah memeriksa. Laporan awal berasal dari Xiangyang Evening News, tapi tidak peduli berapa banyak yang kami tawarkan, mereka tidak mau menghapus unggahan itu dan meminta maaf. Apakah topik yang sedang tren itu sudah diturunkan? Kami menghubungi orang yang bertanggung jawab, tetapi mereka masih belum memberikan tanggapan kepada kami. Sudahkah kau mencari tahu siapa yang memberikan berita eksklusif itu? Seorang karyawan Xiangyang Evening News mengatakan itu adalah seorang pemuda, tetapi mereka tidak tahu siapa tepatnya. Sepertinya dugaanku benar. Itu pasti Chen Mingson. Chen Mingson, bagaimana mungkin dia memiliki kemampuan seperti itu? Tepat sekali, dia hanyalah menantu bodoh yang menikah ke dalam keluarga. Kemampuan apa yang mungkin dia miliki? Yang memiliki kemampuan adalah Feng Guo yang mendukungnya. Feng Guo, tapi demi Chen Mingsun belaka, dia menantang grup Feng. Apa yang dia incar? Apakah Chen Mingsun pantas mendapatkannya? Lalu untuk apa itu? Mungkinkah grup Su baru-baru ini secara tidak sengaja menyinggung grup Feng? The film was translated Bagaimana mungkin? and narrated Feng Guo by adalah M. orang terkaya Media. di Dacheng. Semua perusahaan sangat memperhatikan pergerakan Feng. Jika kita benar-benar menyinggungnya, tidak mungkin kita tidak tahu. Baiklah, suruh Departemen PR sekarang mengeluarkan pernyataan jika ada yang menyebarkan rumor lagi. Grup Zhu pasti akan menuntut tindakan hukum terhadap mereka. Baik Presiden Zhu, aku akan segera menanganinya. Tunggu, pergi hubungi Feng Guo. Bukankah kamu masih harus pergi bekerja? Cepatlah pergi, jangan khawatirkan aku. Jangan khawatir, saya sudah mengambil cuti. Baiklah. Cepat lihat pencarian yang sedang tren. Grup Su telah mengeluarkan pernyataan. Grup Su juga akan menuntut tanggung jawab hukum. Konyol. Mereka benar-benar berani mengatakan itu jika mereka benar-benar menuntut tanggung jawab hukum. Yang pertama menderita adalah Su Xingming sendiri. Saya akan menerima telepon. Setelah pernyataan itu dikeluarkan, banyak warganet tidak lagi mempercayai laporan sebelumnya. Sekarang tingkat persetujuan grup Zhu pada dasarnya setara dengan tingkat ketidaksetujuan. Sangat bagus. Kita hanya perlu mencari internet troll lagi untuk sedikit mengarahkan narasi. Dan pada dasarnya, tidak akan ada masalah. Ya, sebentar lagi sama seperti setiap kali. Sebelumnya, itu akan cepat dilupakan oleh warganet. Halo pemimpin redaksi Lin. Apakah kau melihatnya? Grup Zhu telah mengeluarkan pernyataan.
Aku menghapus artikel itu sekarang. Apa yang terburu-buru? Bukti yang kau berikan terlalu ambigu. Jika Tuan Feng tidak memintanya, kami benar-benar tidak akan berani menerbitkannya. Sekarang Group Zhu telah mengeluarkan pernyataan, dan mereka menuntut tanggung jawab hukum. Kami tidak sanggup menanggung konsekuensinya. Periksa email Anda. Ini Sekarang, bukti ini seharusnya sudah cukup kan? cukup. Kalau begitu saya serahkan pada pemimpin redaksi lain. Tolong jadikan bukti ini publik. The film was Setidaknya ini translated membela orang and biasa. narrated by M Media. Panggilan dari siapa? Ini buruk Presiden Zhu. Ada pengungkapan baru lagi. Aku sangat terkejut melihat pernyataan itu, tetapi aku tetap mendukung mereka. Ini benar-benar tidak tahu malu. Beraninya mereka menyebarkannya. Feng Guo, Presiden Zhu, apa yang harus kita lakukan? Departemen Teknis barusan memverifikasi keaslian informasi ini. Ini terlalu merugikan bagi kita. Pergi panggil para manajer proyek ke sini. Presiden Zhu, apakah Anda mencoba membuatnya? Sekarang kita hanya bisa mengorbankan dia. Sudah waktunya untuk meningkatkan tekanan. Manajer Liu, saya dengar Grup Zhu telah meminjam banyak dana dari bank Anda. Tidakkah Anda melihat pencarian yang sedang tren Manajer Liu? Saya perkirakan Grup Zhu yang akan datang. Situasinya tidak optimis. Ini baru permulaan. Grup Zhu belum maju untuk menanggapi. Mungkin itu hanya salah paham. Manajer Liu, setelah berkecimpung di industri ini selama bertahun-tahun, tidak bisakah Anda membedakan mana yang nyata dan mana yang palsu? Presiden Feng, mohon beri saya pencerahan. Presiden Zhu, petugas keamanan The sudah film was membawa tersangka. translated Pergi. and narrated by M Akhirnya Media. selesai. Baiklah, minta Departemen PR mengendalikan arah opini publik lagi. Ya, Presiden Zhu. Halo Manajer Liu. Apa-apa yang baru saja Anda katakan? Apa maksud Anda? Halo. Presiden Zhu, bank kami, pinjamannya telah ditangguhkan. Saya tahu, Presiden Zhu. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita baru saja selesai menyelesaikan masalah semen yang tidak memenuhi standar, dan sekarang rantai modal ban telah terputus lagi. Selain itu, harga saham juga menyentuh batas bawah. Sepertinya Feng Guo ingin memaksa saya ke sudut. Presiden Zhu, lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Sudahkah Anda menghubungi Feng Guo? Saya sudah menghubunginya berkali-kali, tetapi asistennya menolak kami. Sepertinya kita hanya bisa mencari Chen Mingxon. Saat ini, Biro Keamanan menahan Doming, orang yang bertanggung jawab atas pembangunan perumahan saat itu. Kembali ke Biro Keamanan untuk penyelidikan terkait. Hasil penyelidikan akan diumumkan setelah penyelidikan selesai. Sudah kuduga, ini trik lama lagi. Sama sekali tidak ada orisinalitas. Selama itu, berhasil. Halo, ini siapa? Halo Tuan Chen. Saya Yang Lei, asisten Presiden Zhu. Ada apa? Begini, Presiden kami Zhu Yinyan mengundang Anda untuk minum kopi. Apakah Anda kebetulan punya waktu? Maaf, saya tidak punya waktu. Chen Mingxun, kesombongan Anda mungkin terlalu besar. Saya tidak mengerti maksud Anda. Saya bertanya kepada Anda, apa sebenarnya yang Anda katakan kepada The film Feng was Guo translated untuk membuatnya and berulang kali. narrated by M Media. Merencanakan makar terhadap keluarga Zhu kami. Anda benar-benar melebih-lebihkan saya. Jika Anda bisa membantu saya terhubung dengan Feng Guo, saya bisa berbelas kasih dan melepaskan grup Zhu. Saya yakin. Dengan kemampuan Anda juga bisa mencapai ini sendiri. Anda jangan berpuas diri, Chen Mingxon. Apakah Anda punya hal lain? Jika tidak, saya tutup teleponnya. Tunggu. Chen Mingxon, mari kita bertemu. Saya harus keluar sebentar lagi. Jaga diri Anda baik-baik. Tidak apa kamu duluan?
Apa Anda merasa lebih baik? Ya, suster. Saya akan keluar. Seseorang yang punya dukungan benar-benar berbeda, membuat saya menunggu begitu lama. Presiden Su Anda meminta saya datang. Apakah ada sesuatu yang Anda butuhkan? Chen Mingsun jangan menyombongkan diri. Karena Feng Guo mendukung Anda, sampai Anda tidak tahu tempat Anda sendiri. Jika tidak ada yang lain, saya akan pergi. Chen Mingsun. Presiden Su, tolong beri saya pencerahan. Bantu saya menghubungi Feng Guo. Katakan saja padanya, saya punya sesuatu untuk didiskusikan dengannya. Nada bicara Anda benar-benar tidak terdengar seperti Anda meminta bantuan. Mengemis pada Anda tidak pantas. Apakah Anda pikir Feng Guo membela Anda? Dia menggunakan Anda untuk menekan keluarga Su. Jangan terlalu meninggikan diri Anda. Presiden Su, jika Anda punya sesuatu, Anda bisa langsung mengomunikasikannya dengan saya. Kalau begitu, saya masih harus pergi mencari Bapak Feng. Berkomunikasi dengan Anda, itu akan terlalu memakan waktu. Presiden Su, Anda seharusnya masih selesai membaca dokumen ini. Sebelum mengatakan itu belum terlambat. Dari mana Anda mendapatkan ini? Apakah Feng Guo memberikan ini kepada Anda? Apakah itu penting? Saya tidak menyangka Presiden Su kenal dengan begitu banyak tokoh penting. Saya benar-benar iri pada Anda. Saya ingin tahu, apakah dokumen ini jika dirilis? Presiden Su, apakah Anda masih punya kesempatan untuk pulih? Apa yang ingin Anda lakukan? Presiden Su tidak perlu gugup. Anda hanya perlu menjawab saya satu pertanyaan dan dokumen ini bisa menjadi milik Anda. Pertanyaan apa? Mata-mata di keluarga Su, siapa sebenarnya? Sekarang, setelah semuanya sampai pada titik ini, Grup Su masih belum menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. Sepertinya Grup Su benar-benar hancur. Jadi siapa sebenarnya? Suan Presiden Su, mengapa Anda di sini? Bagaimana cedera Anda? Saya baik-baik saja sekarang. Masalah perusahaan belum terselesaikan. Jika saya tetap di rumah sakit, saya juga tidak akan bisa beristirahat dengan baik. Presiden Su, mohon jangan khawatir. Situasi Grup Chu saat ini menyebabkan kegemparan di seluruh kota. Semua orang sibuk mencoba menjauhkan diri dari Grup Chu. Sebaliknya tidak ada yang datang ke Grup Su untuk membuat masalah. Sepertinya hanya sedikit perusahaan yang bersih. Benar. Tapi kita dianggap beruntung. Kebetulan kita baru saja mengakhiri kontrak dengan Grup Chu. Beruntung, tepat sekali. Mitra kita tidak akan mengakhiri kontrak mereka dengan kita karena Grup Chu. Masalah pendanaan juga sudah terselesaikan. Kalau begitu, apakah itu benar-benar hanya keberuntungan? Saya justru berpikir waktu ini terlalu kebetulan. Ngomong-ngomong, suruh Departemen PR mengadakan konferensi pers. Kita perlu membahas insiden sebelumnya, di mana Grup Chu memfitnah kita mengenai akuntansi palsu untuk mengklarifikasi. Tolong bantu saya mencari seseorang. Selidiki SUMR dan cari seseorang untuk mengawasinya. Jika ada perkembangan apapun, segera beritahu saya. Xiao Mei, apakah yang dikatakan berita tentang urusan Grup Chu semuanya benar? Kudengar Choi Qingming ditangkap. Siapa yang memberitahumu itu? Orang yang bertanggung jawab atas proyek itu telah ditangkap. Itu tersebar di mana-mana. Bagaimana situasinya dengan Grup Chu sekarang? Keadaannya tidak terlihat bagus. Harga saham telah menyentuh batas bawah. Saya dengar bank juga memutus pinjaman. Mereka memutus pinjaman juga di saat seperti ini. Ayah, obatmu. Saya selalu merasa seperti ada seseorang sengaja menargetkan Grup Chu dari belakang. Untungnya kami mengakhiri kontrak dengan Grup Chu. Kalau tidak, kita akan terserat oleh mereka. Itu akan menjadi nasib buruk. Untungnya kamu tetap teguh pada pendirianmu. Kalau tidak, Grup Chu juga tidak akan selamat. Apa yang perlu ditakutkan Grup Chu tidak memiliki bisnis kotor seperti itu. Jika kita harus menyelidiki secara menyeluruh, entah berapa lama hal itu akan menunda segalanya. Aku pasti sudah semakin tua. Sudah benar menyerahkan perusahaan ini kepadamu. Itu juga suatu kebetulan. Lagi pula tidak ada yang menyangka Grup Chu akan tiba-tiba mendapat masalah saat ini. Benar, Mingsun? Tanyakan padanya. Apa yang mungkin dia ketahui? Periksa email Anda sekarang. Ini adalah Sekarang. Bukti-bukti ini seharusnya sudah cukup, kan? Halo rekan-rekan media. Saya Su Xiaomei, Presiden dari Grup Chu. Hari ini, saya akan menanggapi rumor yang beredar baru-baru ini mengenai tuduhan Grup Chu melakukan penipuan akuntansi. Wan Er. Aku memberimu begitu banyak waktu. Apakah ini hasil yang kamu ingin aku lihat? Saya minta maaf, Ayah. Dia hanya terlalu beruntung. Jika bukan karena insiden yang melibatkan Grup Chu terbongkar, dia pasti sudah lama meninggalkan Grup Chu. Pada akhirnya, kamu gagal merencanakan dengan benar. Kalau tidak, Su Xiaomei tidak akan bisa menghindarinya berkali-kali. Saya minta maaf, Ayah. Ini salah saya.
One R, aku tidak pernah ingin mendengar kata-kata aku minta maaf lagi. Kamu tahu, apa yang ingin aku lihat? Tapi grup Chu sudah runtuh. Apa yang harus saya lakukan untuk menjatuhkan Su Xiaomei? Ayah percaya pada kemampuanmu. Kamu harus cepat. Sebentar lagi, akan menjadi hari peringatan kematian ibumu. Aku berharap pada hari itu, kamu bisa membiarkan ibumu beristirahat dengan tenang. Jangan khawatir ayah. Saya pasti akan berhasil. Mengapa rasanya sangat sakit? Mungkinkah karena saya tidak istirahat dengan baik? Tapi begitu saya menyingkirkan Anda, saya akhirnya bisa tidur nyenyak. Bicaralah untuk apa kamu membutuhkanku. Saya ingin Anda membawa orang ini dan mengikatnya di pemakaman Xishan untuk saya. Setelah pekerjaan selesai, saya akan memberi Anda 200.000. Aku kenal orang ini. Anda mengenalnya. Jangan khawatir, aku juga hanya pernah melihatnya di TV. Bagaimanapun juga orang ini adalah Presiden Grup Sukar. Ini bukan urusan Anda. Anda hanya perlu mengikuti instruksi saya untuk melaksanakan tugas. Bagaimana mungkin itu tidak berhubungan? Seorang presiden. Bagaimana mungkin mereka hanya bernilai 200.000? Benar, Narasu? Kemudian sebutkan harga Anda. 2 juta? 2 juta. Narasu, jika kamu berjalan keluar dari pintu itu, detik berikutnya masalah ini akan sampai ke telinga Su Xiaomei. Bukankah kalian semua menjaga rahasia untuk pelanggan kalian? Kamu juga bilang, menjaga rahasia untuk pelanggan kan? Kamu bukan pelangganku. Kemudian sebutkan harga Anda. 2 juta terlalu banyak. Saya tidak mampu. Mempertimbangkan betapa The film cantiknya was kamu, translated aku akan and memberimu diskon. narrated by Bagaimana M. kalau Media? 15 juta? Sepakat. Bagaimana cedera Anda? Coba saya lihat. Tidak pernah ada yang salah dengan itu. Kamu bereaksi berlebihan. Memaksa saya untuk tinggal di rumah sakit. Biar saya lihat. Apakah sakit? Sepertinya Anda hampir pulih. Tapi, Anda masih perlu lebih berhati-hati. Halo, ada apa? Tuan, apakah Anda sibuk? Tidak, silakan. Barusan, orang yang melacak Suan R berkata, Suan R bertemu dengan pria yang memiliki bekas luka. Selanjutnya 15 juta ditransfer keluar dari rekening Suan R. Pria berparut 15 juta. Apa yang dia coba lakukan? Aku sudah mengirim orang untuk mengikuti pria berbekas luka itu. Aku yakin akan ada hasilnya segera. Suan L. Membayar harga setinggi itu. Sepertinya dia ingin membunuh Xiaomei. Tuan, mohon yakinlah, aku akan segera mengirim orang untuk melindungi kalian semua. Sama sekali tidak akan kubiarkan mereka menyakitimu sedikit pun. Terima kasih Bapak Feng. Setelah masalah ini selesai, saya akan mentraktir Anda makan. Rumah sakit saya tidak sibuk akhir-akhir ini. Saya akan menjemput Anda setelah bekerja. Tidak perlu. Saya bukan anak kecil lagi. Saya hanya ingin datang lebih awal, melihat Anda. Baiklah, biarkan saja. Kapan kamu tiba? Tidak menunggu lama. Ayo pergi. Bos, bagaimana dengan yang tambahan ini? Dia sedang siang. Ayo pergi bersama, jangan berlama-lama. Ya.
Aku sudah membawakan orangnya kepadamu. Bisakah kita pergi sekarang? Kapan orang itu akan bangun? Mudah saja. Siram saja seember air ke mereka. Baiklah, kalian bisa pergi dulu. Temui aku lain kali kamu punya pekerjaan. Saya rasa Anda tidak akan punya waktu berikutnya. Pergi. Xu Xiaomei, kau akhirnya jatuh ke tangan saya. Apakah ini Tuan Su Jiaohuo? Halo, ya benar. Boleh saya tahu Anda siapa? Siapa saya tidak penting. Yang penting adalah, apakah Anda ingin melihat putri Anda? Apa maksudmu? Ingatlah untuk datang di bawah pemakaman Xishan, kabin kayu kecil. Datang dan ambil jenazah putri Anda. The film was translated and narrated by M Media. Ada apa? Apa yang terjadi? Ada apa? Apa yang terjadi? Aku akan menelepon polisi. Mau kemana? Tunggu aku. Di mana tempat ini? One Air, kau sudah bangun. Jika belum berikan dia lebih banyak lagi. One Air, apa yang kamu lakukan? Cepat lepaskan aku. Mingsun. Mingsun, ada apa denganmu, Mingsun? Jangan khawatirkan dia. Dia hanya pingsan. Itu tidak serius. Tapi kau mungkin tidak seberuntung itu. Mingsun, cepat bangun, Mingsun. Di mana ini? Xiaomei, bagaimana kabarmu? Kau bangun cukup cepat. Suan Er, mari kita cepat pergi. Saya butuh banyak upaya untuk menangkapmu. Bagaimana mungkin saya membiarkanmu pergi? Wan Er, sebenarnya ada apa denganmu? Apakah Su Xinming mengancammu lagi, kamu bilang? Xu Xiaomei, kau hampir tidak bisa melindungi dirimu sendiri. Bagaimana kau akan membantu saya? Xiaomei, apakah kamu lupa? Pengawasan di kantor keuangan. Pengawasan di kantor keuangan. Bukankah itu rusak? Berhenti mencoba menipu saya. Saya percaya, saya tidak pernah melakukan apapun yang salah padamu. Kalau begitu Anda harus bertanya pada ayahmu. Tanyakan padanya perbuatan baik apa yang sebenarnya dia lakukan 15 tahun lalu. 15 tahun yang lalu. Apa yang terjadi? 15 tahun lalu. Ayahku dan Su Jiaohuo bersaing untuk posisi kepala keluarga. Kebetulan ibu saya jatuh sakit. Untuk mengalihkan perhatiannya, Su Jiaohuo malah melakukan tindakan pembunuhan terhadap ibu saya. Tidak mungkin. Apa yang mustahil tentang itu? Ketika ibu saya dirawat di rumah sakit, dia masih baik-baik saja. Tetapi setelah Su Jiaohuo mengunjunginya, kondisi ibu saya memburuk dengan cepat. Itu hanya kebetulan. Ayah saya bertanya pada dokter yang merawat. Dokter mengatakan, ada alasan tersembunyi lain di balik kematian ibu saya. Ayahku sama sekali tidak mungkin menjadi orang seperti itu. Untuk mendapatkan posisi kepala keluarga, apa yang tidak akan dia lakukan? Sama seperti bagaimana dia demi perusahaan. Mendorongmu kepada Cubin. Ini berbeda. Apa bedanya? Pada akhirnya, kau tidak lebih dari bidaknya. Suan Er, jika itu benar-benar terjadi, kamu seharusnya mencari Su Xiaohuo, alih-alih menculik Su Xiaomei. Su Jiaohuo hanya memiliki Xu Xiaomei sebagai seorang putri. Hanya dengan membunuhnya, keluarga Su akan kembali ke tangan ayah saya dan saya. Dengan cara ini Su Jiaohuo akan menderita lebih parah. Wan Er, ada apa, Wan Er? Wan Er, ada apa? Saya baik-baik saja. Hanya dengan membunuh kalian semua, saya akan merasa lebih baik. Apakah kamu sering merasa sakit dada dan jantung berdebar? Dan The gejala film was seperti sesak napas? translated and Apakah itu juga narrated by disertai M dengan Media. pusing mual dan keringat dingin? Bagaimana kau tahu? Kamu menderita penyakit jantung koroner. Karena ini adalah penyakit keturunan, maka ibumu kemungkinan besar meninggal karena penyakit ini. Apakah kau mengutuk saya?
Jika kamu tidak percaya padaku, kamu pasti bisa pergi ke rumah sakit dan diperiksa. Mesin-mesin rumah sakit tentu tidak akan membohongimu. Apakah kau pikir saya akan percaya perkataan orang bodoh sepertimu? Apakah aku benar atau tidak? Kamu seharusnya tahu betul. Kalian mengulur waktu bukan? Apakah kalian menunggu Su Jiahuo? Jangan khawatir. Saya sudah memberitahunya untuk datang dan mengambil mayat kalian. Suan Ir, mengapa kamu tidak pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan? Untuk melihat apakah yang kamu derita benar-benar penyakit keturunan, agar kamu tidak salah sasaran. Apa maksudmu? Kenapa kamu belum bertindak? Apa sebenarnya yang kamu ragukan? Dulu ibu, apakah dia benar-benar meninggal karena penyakit jantung koroner? Siapa yang memberitahumu itu? Itu benar-benar omong kosong. Ya, saya ingat dengan sangat jelas. Dulu ibu dirawat di rumah sakit setelah pingsan karena flu. Itu benar. Aku hanya tidak menyangka. Ibumu benar-benar mati di tangan Su Xiaohuo. Hari ini kamu akan membalas dendam ibumu dengan membunuh Su Xiaomei. Biarkan Su Xiaohuo juga merasakan rasa sakit kehilangan orang yang paling dicintainya. Bagus, ayah. Saya akan membunuhnya sekarang juga. Bertindaklah. Wan Er, jangan terus membuat kesalahan. Suan Ir, apakah kau gila? Pembunuhan melanggar hukum. Kamu sebaiknya berpikir jernih. Saya sudah memikirkannya sejak lama. Saya sudah lama ingin membunuhnya. Saya memikirkannya bahkan dalam mimpi saya. Bagaimana saya harus membunuhnya? Ibumu sudah meninggal. Bahkan jika kamu membunuh Xiaomei, dia tidak akan kembali. Tapi hanya jika saya membunuhnya. Su Jiahuo di keluarga Su akan benar-benar kehilangan wewenangnya. Hanya dengan begitu dia akan menderita lebih parah. Tapi kamu juga akan dikirim ke penjara karena hal ini. Lalu bagaimana dengan ayahmu? Siapa yang akan merawatnya? Wan Er, jangan dengarkan dia. Mengose. Ayah sudah membuat pengaturan. Kamu sama sekali tidak akan terlibat. Ayah, Ayah pasti akan menanggung semua kesalahan pada diriku sendiri. ayah saya tidak perlu ayah menanggung kesalahan. Untuk saya, Kamu berhenti mengatakan hal-hal yang tidak berguna itu. Cepat bunuh mereka berdua untuk mencegah masalah lebih lanjut. Wan Er, Xu Xiaomei mati. Hentikan. Ayah, kenapa ayah di sini? Mengapa kau berlari begitu cepat? Apa yang kau The lakukan? film was Xiaomei, translated berhenti. and narrated Wan by Er, M. apa yang Media. kamu coba lakukan? Cepat letakkan pisaunya. Jika kamu punya sesuatu untuk dikatakan, mari kita bicara baik-baik. Wan Er, jangan dengarkan omong kosong mereka. Cepat bunuh dia. Ayah, Wan Er bilang saat itu Bibi Sulung dibunuh olehmu. Apel, itu benar-benar omong kosong. Dulu, saat itulah, kau mengunjungi susu, penyakit susu. Tiba-tiba kabur. Dan sekarang kau masih mau berkelit. Omong kosong. Jika Jiahuo tidak mencari koneksi di mana-mana di Dacheng untuk mengundang dokter terkenal merawat susu, dia tidak akan bertahan selama itu. Dan sekarang kau masih menyangkalnya mentah-mentah, mencoba menutupi kebenaran. Wan Er, cepat bunuh mereka berdua untuk membalas dendam ibumu. Jangan. Kapan kau melepaskan tali-tali itu? Sejak awal. Chen Mingson, Su Xiaoyan, mengapa kamu terburu-buru? Suan Er bertindak. Apakah karena kamu merasa bersalah? apa yang harus kurasakan bersalah? Dulu Bibi Sulung sebenarnya meninggal karena sakit. Tapi kamu tidak mau kehilangan posisi kepala keluarga. Jadi kamu memberitahu Suan Er bahwa Bibi Sulung dibunuh oleh Su Xiaohuo. Bukankah begitu? Kau bicara omong kosong. Orang yang memperlakukan putrinya sendiri sebagai pion adalah kamu. Kau bajingan Su Jiaoyan. Kita menyia-nyiakan tahun-tahun ini merawatmu dengan sangat baik. Kau sebut itu perawatan yang layak, kedengarannya bagus. Selama bertahun-tahun ini kau, secara terang-terangan dan diam-diam, mengejakku dan mencemuhku, dan menekanku. Kakak, dulu kita tidak bisa menyelamatkan kakak ipar sulung. Kau dengan menyakitkan kehilangan posisi kepala keluarga. Dan aku juga merasa sangat bersalah tentang itu. Hentikan air mata buayamu. Hari ini, aku akan membuatmu membayar harga untuk semua yang telah kau lakukan selama bertahun-tahun. Ayah, Wan Er, Wan Er, Wan Er. Chen Mingson. Aku benar-benar tidak menyangka.
Keluarga Su memperlakukanmu seperti ini. Namun kau masih membantu mereka. Bahkan pada titik ini, kau belum lupa untuk menabur perselisihan. Wan Ir, kamu akhirnya The bangun. film was translated Mengapa saya di and sini? narrated by Di mana M Media. ayahku? Paman. Sudah sampai seperti ini, dan kau masih memikirkan ayahmu yang tak berperasaan itu. Ibu, apa yang ibu katakan? Ada apa? Apa aku mengatakan sesuatu yang salah? Bajingan itu berani menipu putri kandungnya sendiri hanya untuk merebut posisi kepala keluarga. Ibu, hentikan pembicaraan ini. Karena pasien sudah bangun, maka setelah ini, mohon bekerja sama sepenuhnya dengan pengobatan. Bekerja sama dengan pengobatan. Pengobatan untuk apa? Apakah kamu sering merasa sakit dada, jantung berdebar, dan gejala seperti sesak napas? Bagaimana kau tahu? Anda memiliki penyakit keturunan, penyakit jantung koroner. Mungkinkah aku benar-benar menderita penyakit jantung koroner turunan? Itu benar. Hanya saja itu ditemukan terlalu terlambat. Pengobatan di masa depan akan sangat menyakitkan. Anda harus mempersiapkan diri secara mental. Wan Er, dokter yang merawat ibumu, saat itu juga orang ini. Apa? Jika kau punya pertanyaan tentang apa yang kukatakan sebelumnya, kau bisa bertanya padanya. Kau adalah dokter yang merawat sejak saat itu. Ya, ibumu Susu juga dirawat olehku saat itu. Ketika aku pertama kali menangani kasusnya, gejala-gejalanya tidak terlalu parah. Lalu mengapa tiba-tiba memburuk? Sayangnya mengobati penyakit semacam ini, hal yang paling penting adalah menjaga suasana hati yang tenang dan stabil. Tapi aku sering menyaksikan orang tuamu bertengkar. Setelah setiap pertengkaran, kondisi ibumu memburuk secara signifikan. Jadi begitu? Dia telah membohongiku selama ini. Norasu, Anda sekarang harus juga tetap tenang dan stabil. Ini akan bermanfaat bagi pengobatan Anda di masa depan. Dokter, apakah penyakitku benar-benar serius? Menilai dari gejala Anda saat ini, Anda punya waktu paling lama 3 bulan. Bagaimana mungkin ini terjadi? Mengapa ini begitu singkat? Norasu, Anda pasti sudah lama mengalami gejala. Tetapi Anda tidak pernah memeriksakannya. Selain, dia selalu patah hati. Oleh karena itu, Tidak apa-apa, Wan Er. Kami akan aktif bekerja sama dengan pengobatan, dan kamu pasti akan sembuh. Xiao Mei, aku minta maaf. Aku menyakitimu berkali-kali sebelumnya. Itu semua salahku. Itu bukan apa-apa, kamu hanya ditipu oleh Paman Sulung. Tapi luka-luka itu pada akhirnya masih ada. Apakah karena aku melakukan terlalu banyak dosa, sehingga aku menghadapi nasib ini sekarang? Jangan bicara omong kosong. Saya tahu seseorang yang mungkin bisa menyembuhkanmu. Aku Ya, saya yakin kamu bisa menyembuhkan Wan Er. tidak akan mengobatinya. Mengapa? Dia terus-menerus The film merencanakan was kejahatan terhadapmu translated sebelumnya. and Aku tidak narrated ingin by M menyelamatkannya. Media. Tapi dia sebelumnya ditipu oleh Paman Sulung. Jika dia tahu kebenarannya, dia pasti tidak akan berkomplot melawanku. Tolong selamatkan dia. Baiklah, aku hanya menggodamu. Aku akan menyelamatkannya. Aku tahu kamu yang terbaik. Dia juga orang yang patut dikasihani, ditipu, dan dimanfaatkan oleh ayahnya sendiri selama bertahun-tahun. Sekarang dia menderita penyakit serius, dan hidupnya tidak akan lama lagi. Tapi bukankah kita punya kamu, Dokter Dewa? Mulut manis. tabib ilahi, Anda sudah tiba. Tabib Dewa, dia jangan membuat masalah di sini. Ibu, apakah kamu lupa bahwa penyakit ayah sebelumnya juga disembuhkan oleh Mingsun? Sebelumnya sudah jelas, Tabib Dewa Yun yang menyembuhkannya. Itu hanya masalah waktu yang memungkinkannya mengambil pujian. Apa kau benar-benar berpikir dia menyembuhkan? Biarkan dia mencoba. Aku ingin melihat. Apakah kau benar-benar hanya kebetulan belaka sebelumnya? Itu sudah sembuh. Sembuh secepat ini. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa meminta Dr. Du untuk memeriksanya. Dokter Du, cepat lihat. Bagaimana Warner? Biarkan aku. Itu benar-benar ajaib, dia baik-baik saja sekarang. Apa dia benar-benar lebih baik? Sungguh aku yakin. Terima kasih telah menyelamatkanku. Sama-sama. Jika kamu ingin berterima kasih kepada seseorang, berterima kasihlah pada Xiao Mei. Jika bukan karena Xiao Mei, aku tidak akan menyelamatkanmu. Xiao Mei.
Aku memperlakukanmu dengan sangat buruk sebelumnya. Namun kau tidak menyimpan dendam. Aku benar-benar berterima kasih padamu. Karena itu masalahnya, maka kamu harus tolong bantu aku. Bantuan apa katakan padaku? Aku pasti akan membantumu. Tolong minum obatmu dengan benar, pulihkan kesehatanmu, dan kemudian pergi ke perusahaan untuk membantuku. Mengambil alih sebagian pekerjaan. Baiklah, aku patuh. Aku sungguh berterima kasih kepada Tuan Feng. Mengapa Anda begitu sopan padaku? Aku mendengar mereka membicarakannya. Mereka tidak melakukan apa-apa. Jika bukan karena mereka melindunginya secara diam-diam, aku tidak akan berani membalikkan keadaan dan mempertaruhkan keselamatan Xiao Mei. Jangan terlalu sopan padaku. Mari lihat. Apa ini? Ini adalah salah satu proyek baru dari grup Feng kami. Grup Su kebetulan mampu menanganinya. Jadi proyek ini akan diserahkan kepada grup Su. Kalau begitu aku akan berterima kasih kepada Tuan Feng. Atas nama Xiao Mei terlebih dahulu, ini adalah sebuah proyek milik temanku. Saat ini, grup Su kebetulan membutuhkan proyek bagus untuk menstabilkan keadaan. Ini adalah proyek grup Feng. Ya, mengapa? Apakah ada masalah? Sebelum ini, bukankah seharusnya kamu memberitahuku terlebih dahulu? Dari mana proyek ini berasal? Feng Guo memberikannya. Jadi, tepatnya seberapa banyak yang kamu sembunyikan dariku? Tidak banyak kurasa. Sebelumnya manajer Liu tiba-tiba memberiku pinjaman. Kamu dibawa pergi oleh petugas keamanan, dan kemudian dibebaskan. Juga hari itu, ketika kita diculik. Ada pengawal yang bersembunyi dalam kegelapan. Kamu melihat para pengawal itu? Bukan hanya itu. Ada juga proposal proyek ini. Jadi tepatnya seberapa banyak yang kamu sembunyikan dariku? Tidak hanya hal-hal ini. Lalu apa hubunganmu dengan grup Feng? Dia hanya berpikir. Aku terlihat. Seperti kenalan lamanya itu saja. Halo Presiden Chen. Panggil saja aku Asisten Chen. Benar, siapa yang ada di ruang konferensi? Ini adalah orang yang bertanggung jawab atas grup Feng. Saya baru saja akan mencari Presiden Su, tapi dia sedang rapat saat ini. Kalau begitu aku akan pergi menangani penerimaan tamu dulu. Setelah Presiden Su selesai rapat, kamu bisa memberitahunya nanti. Ya baiklah. Mengapa itu kamu? Mengapa? Tuan Chen, apa Anda tidak menyambut saya? Bagaimana mungkin? Tuan Chen, saya bersikap kasar terakhir kali. Jika saya menyinggung Tuan Chen, mohon maafkan saya. Apa yang sudah berlalu biarlah berlalu. Aku berharap di masa depan, Nona Feng dan saya bisa bekerja sama dengan menyenangkan. Tentu saja. Terakhir kali, Tuan Chen, menyelamatkan nyawa ayah saya. Anda benar-benar dermawan besar keluarga Feng. Bukan apa-apa. Kerjasama ini patut disebutkan. Kali ini Anda yang bertanggung jawab atas proyek dengan grup Su. Ya. Saya harap grup Feng dan grup Su dapat bekerja sama dengan baik. Kerjasama yang menyenangkan. Baiklah, pertemuan hari ini ditunda sampai di sini. Presiden Su, orang yang bertanggung jawab atas grup Feng, sudah tiba. Mereka saat ini berada di aula perjamuan. Mengapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Asisten Chen sudah menghubungi mereka. Dia ingin menunggu sampai pertemuan Anda selesai, sebelum pergi bersama. Baiklah, mari kita pergi. Xiao Mei, Presiden Su Anda di sini. Siapa ini? Ini adalah putri dari orang terkaya, di Daicheng Feng Yaki. Dia juga penanggung jawab grup Feng. Ini adalah Presiden grup Su, Su Xiao Mei. Saya benar-benar minta maaf Nona Feng. Saya baru saja rapat dan membuat Anda menunggu. Ini masalah saya. Datang mendadak. Saya juga gagal memberitahu Anda sebelumnya. Saya sering mendengar ayah saya menyebut Anda, mengatakan kemampuan Anda luar biasa. Presiden Feng, Anda terlalu memuji saya. Dapat bekerja sama dengan grup Feng adalah kehormatan bagi kami. Ngomong-ngomong, ini hampir waktu makan siang. Mengapa kita tidak pergi makan bersama? Saya benar-benar minta maaf. Nona Feng, perusahaan memiliki masalah mendesak hari ini. Saya khawatir. Tidak apa-apa, kami punya waktu. Mari kita jadwalkan untuk lain kali. Baiklah Nona Feng, di lain hari, saya akan pergi secara pribadi mengunjungi grup Feng. Baiklah. Presiden Feng, saya akan mengantar Anda keluar. Mengapa saya merasa ada sesuatu yang aneh? Apakah Anda sebelumnya mengenal Nona Feng? Tidak terlalu mengenalnya. Saya hanya pernah bertemu dengannya sekali. Saya mengerti. Apa maksud Anda dengan itu? Saya hanya datang bersama Presiden Su. Ketika saya datang, saya melihat kalian berdua tampak cocok satu sama lain. Kemarin, Biro Keamanan mengumumkan, Cui Jengming, Presiden Grup Zhou, dinyatakan bersalah karena memproduksi dan menjual produk di bawah standar dan dijatuhi hukuman 15 tahun penjara. Presiden Su, kabar datang dari pihak pengacara. Chiu Bin sudah
secara resmi dinyatakan bersalah. Masalah yang saya perintahkan kepada Anda. Bagaimana perkembangannya? Harga saham grup Cho Angelo. Saya sudah mengakuisisi. Sesuai permintaan Anda, 80% saham. Sangat bagus. Suruh orang-orang dari grup Su mengatur konferensi pers. Mengerti? Subin, kamu tidak menyangka ini kan? Kamu tidak hanya gagal mendapatkan keluarga Su, tetapi kamu juga kehilangan keluarga Su. Siapa sebenarnya presiden baru grup Su ini? Mengapa begitu misterius? Menurut orang dalam, dia memegang 80% saham di grup Su. Media yang terhormat, teman-teman, terima kasih telah menunggu. Tujuan mengadakan konferensi pers ini hari ini adalah untuk memberitahu semua orang bahwa mulai hari ini, grup Su akan resmi bergabung ke dalam grup Su. Terima kasih semuanya, terima kasih. Aku benar-benar tidak salah menilaimu. Nona Su memiliki bakat besar dalam bisnis. Tentu saja. Tuan, dalam beberapa hari aku akan mengadakan perjamuan. Aku harus memintamu hadir. Baiklah, tidak ada salahnya untuk pergi. Xiao Mei benar-benar mengesankan. Dia tidak hanya mengakuisisi grup Chu, sekarang bahkan grup Feng telah mengirimkan surat undangan. Ini hanya hubungan kerjasama. Grup Feng dan grup Su masih jauh berbeda. Mampu mendapatkan proyek grup Feng juga membuktikan kemampuanmu. Grup Fen sangat menghargai proposal Xiaomei dan ide-idenya. Beraninya kau mengatakan itu. Kau menghabiskan sepanjang hari berkutat di rumah sakit, dan aku belum melihatmu menghasilkan banyak uang. Ibu tidak tahu berapa banyak orang yang telah diselamatkan Ming Sun. Selama ini, berapa banyak orang bahkan melakukan perjalanan khusus dari ibu kota untuk mencari perawatan medisnya, menyelamatkan orang. Sudah cukup baik jika dia tidak merugikan siapapun. Menyelamatkan orang sungguh membual. Cukup. Apakah saya mengatakan sesuatu yang salah? Terakhir kali Xiaomei diculik, siapa yang menyelamatkannya? Aku. Saya hanya merasa Xiao Mei pantas mendapatkan yang lebih baik. Dulu aku berpikir dia tidak berguna juga, tapi setelah yang terakhir, insiden penculikan. Tapi Xiao Mei, bagaimanapun juga adalah seorang gadis. Apa salahnya menjadi seorang gadis? Apa yang Xiaomei lakukan sekarang? Apakah lebih buruk dari orang lain? Selama dia bahagia, aku akan benar-benar puas. Ayah, terima kasih atas pengertianmu. Xiaomei, dulu aku hanya berpikir bahwa memperkenalkanmu kepada pria yang dapat diandalkan agar kamu memiliki seseorang untuk diandalkan sudah cukup. Kemudian aku menyadari bahwa ibumu dan aku adalah orang-orang yang bisa kamu andalkan. Malam ini aku Feng mengadakan perjamuan ini untuk memperkenalkan seorang talenta muda kepada semua orang, yaitu Tuan Chen yang hadir di sini. Silakan sambut Tuan Chen. Mengapa si idiot itu ikut naik ke sana juga? Tuan Chen bisa datang hari ini. Aku Feng merasa sangat terhormat. Feng tua, itu benar-benar tidak baik. Kau benar-benar tidak memberitahu kami bahwa perjamuan hari ini diadakan untuk Tuan Chen. Pengaturan seperti ini, bagaimana bisa layak untuk Tuan Chen? Ya, andai saja kau memberitahu kami. Kita bisa mengaturnya agar lebih megah, bukan? Itu tidak perlu. Mana mungkin urusanmu? Kami sama sekali tidak boleh ceroboh. Ming Shun. Ming Shun. Ming Shun, saya benar-benar tidak salah menilai Anda saat itu. Saya tahu Anda bukan orang biasa. Ibu, apa yang ibu lakukan? Apa salahnya saya berbicara dengan menantu laki-laki saya yang baik? Kau harus lebih memperhatikan Ming Shun di masa depan. Betapa melelahkannya dia bekerja di rumah sakit sepanjang hari. Benar, Ming Shun. Selama saya memiliki Xiaomei di sisi saya tidak akan pernah merasa lelah.